Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang tarikh matan. Jadi bagian keempat, tarikh matan. Jadi setelah kita meneliti atau tadabbur hadis itu dari tausik, di mana keberadaan hadis itu di al-masadir asliyah, kemudian ditahrij sehingga mata rantai sanadnya kita ketahui, kemudian tasih, kualitas dan kuantitasnya, apakah ditinjau dari sudut kualitas sahih, dhaif, hasan, apa sahihnya li ghairihi atau lidatihi, hasannya li ghairihi atau lidatihi, atau kata Imam Tirmidzi ada hasan gharib, kemudian apakah dhaif. Itu setelah diketahui tasih. Nah, baru kita bahas tentang tarikh matan. Tarikh matan hadis agar kita mendapatkan info bagaimana cerita hadis itu, dalam suasana apa Rasulullah SAW bersabda, dalam kondisi seperti apa. Makanya di dalam tarikh matan itu kita bahas juga bisa sababul wurud. Kalau di dalam Al-Quran kan kita ketahui ada sababun nuzul. Tapi kalau saya di dalam tafsir itu bukan menggunakan istilah sababun nuzul, tapi tarikhul ayat, tarikh ayat. Jadi saya menyusun buku tafsir namanya Percikan Mutiara Al-Quran. Percikan Mutiara Al-Quran itu dengan dua metode. Ada metode tahlili, ada metode maudu'i. Nah, metode tahlili itu ngahancak. Ngahancak itu apa? Al-halul murtahil. Ngahancak itu adalah memulai baca atau mengkaji atau tadabbur dari awal hingga akhir, dan kalau sudah berakhir kembali lagi, itu namanya al-halul murtahil. Seperti yang kita lakukan tadi, kita awali dengan membaca Al-Quran al-halul murtahil. Besok ketemu lagi di kuliah atau nanti langsung sambil nunggu bapak atau ibu dosen yang belum datang, Anda lanjutkan tilawah, jangan nganggur ya. Jadi begitu bapak datang, ibu dosen datang, sedang tilawah, lanjut, berhenti, nanti lanjut lagi. Itu namanya al-halul murtahil. Membaca dari awal, kalau sudah berakhir mulai lagi. Nah, itu metode Percikan Mutiara Al-Quran saya bahas. Ada metode tartibul ayah, al-halul murtahil. Kemudian yang kedua maudu'i, itu judul-judul. Di antara lain ada dimensi dan strategi keluarga sakinah berdasar Quran. Ada fikih ayat Al-Quran tentang haji, fikih ayat Al-Quran tentang nikah, fikih ayat Al-Quran tentang tanggung jawab orang tua terhadap anak, tanggung jawab anak terhadap orang tua, itu berdasar Al-Quran. Fikih Al-Quran tentang membangun keluarga sakinah, mawadah, warohmah. Nah, itu antara lain. Ada juga fikih ayat Al-Quran tentang keluarga harmonis. Ada juga fikih ayat Al-Quran tentang 9 ayat ya, 9 ayat terakhir tentang keluarga. Itu antara lain namanya metode maudu'i. Jadi itu boleh Anda baca buku-buku yang saya susun. Saya juga belum pernah menghitung, nggak tahu berapa judul buku yang sudah saya susun. Saya nggak tahu pokoknya sudah terbit lah gitu, sudah terbit. Sudah lebih dari 100. Yang jelas lebih dari 100. Dan kalau kelebihan-kelebihan itu, kalau pertemuan alumni, kebetulan pertemuan alumninya di rumah saya, pasti pulangnya bagi buku.
bagi buku gratis gitu. Tapi kalau mahasiswa mah harus beli. Kalau belum mahasiswa gratis, kasihan. Kasihannya nanti anak saya harus ngeganti duit. Yaitu percikan mutiara Al-Quran dan permata hadis juga dengan 7 tak, yaitu tadi seperti yang saya sampaikan. Dan antara lain kalau di percikan mutiara Al-Quran tarikul ayat dan ada tanasub kaitan ayat dengan ayat sebelumnya, kalau di dalam hadis tarikh matan atau tarikh hadis. Yang diteliti di sini sebab urut hadis yang menyebabkan Rasul bersabda, kemudian kondisi dan iklim ketika hadis itu disabdakan dalam kondisi seperti apa ketika disabdakan. Makanya tidak terikat oleh asbabul wurud, karena tidak semua hadis itu ada asbabul wurudnya, jadi kondisinya selalu ada. Atau juga kaitan dengan sejarah masa silam. Salah satu contoh, umpamanya Rasul memerintah agar orang tua memerintah sholat ketika anaknya berumur 7 tahun. Maka tarikhnya apa? Ya, tarikh sholat sejak para nabi terdahulu. Salah satu contoh. Kemudian nanti juga di dalam hadis pernikahan, ya ma'syarus syabab man istata'a minkumul ba'ah. Rasul bersabda itu ketika apa? Ternyata ketika Ibnu Mas'ud masih bujangan. Itu tarik namanya. Kondisi iklim. Terus hadis tersebut apakah termasuk qauli, fi'li, takriri, hami, atau tarki? Karena sudah dibahas itu apa. Qauli, fi'li, takriri, hami di dalam ulumul hadis. Kemudian juga di dalam tarikh diteliti pula apakah hadis itu qudsi, nabawi, atau sahabi. Kan ditinjau dari sudut redaksi hadis itu ada qudsi, nabawi, sahabi. Kalau qudsi itu firman Allah yang dikutip oleh Nabi. Kalau nabawi ya sabda Rasul itu sendiri atau kondisi Rasul. Kalau sahabi ya sahabat. Dan contohnya dalam ulum hadis saya uraikan. Contoh hadis sahabat. Kalau hadis sahabat terjadi setelah Rasul wafat, tapi itu termasuk hadis. Kalau di zaman Rasul mah ya hadis takriri paling. Kalau pekerjaan sahabat dibiarkan Rasul ya hadis takriri. Tapi ini setelah Rasul wafat. Contohnya apa? Pemilihan pemimpin. Kan di zaman Rasul tidak ada pemilihan pemimpin. Zaman sahabat kan ada pemilihan pemimpin. Itu hadis sahabat. Zaman Abu Bakar, suara terbanyak. Zaman Umar ditunjuk oleh Abu Bakar. Utsman oleh 6 formatur. Ali diganti karena Utsman wafat. Hasan diganti karena Ali wafat, maka diganti putranya. Kemudian Muawiyah bin Abi Sufyan itu merebut kekuasaan dari Al-Hasan secara damai, karena Al-Hasan itu seorang ustadz, seorang kiai, ahli di dalam bidang hadis, ibadah. Ya, kalau mimpin negara bisa kacau oleh kiai yang bukan ahli, maka diminta oleh Muawiyah bin Abi Sufyan. Dan itu Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Hasan, Muawiyah, dan putra Muawiyah Yazid, itu semuanya sahabat. Itu namanya hadis sahabi. Di zaman Rasulullah tidak ada sholat baca mushaf Al-Quran. Karena apa? Karena mushafnya juga belum ada. Baru ada mushaf zaman Umar, Utsman. Tapi di zaman Aisyah, Dakwan, baca mushaf jadi imam. Nah itu hadis sahabi Aisyah. Tuh sudah kita bahas. Dan itu kalau kita meneliti, itu cantumkan di dalam tarikh hadis. Jadi
kita belajar hadis 2, hadis nikah itu melatih Anda meneliti hadis supaya Anda bisa jadi peneliti hadis. Baik dari tausik, tahrij, tashih maupun tarikh. Itu Anda teliti. Dilatih. Jadi tidak saya dengan ibu menugaskan Anda meliti, tidak, tapi contohnya begini gitu. Anda bisa lakukan selanjutnya, ya. Diteliti itu di dalam tarikh matan. Kemudian yang berikutnya itu tahlil syarah. Pengertian tahlil adalah halala yuhallilu tahlil. Itu dalam arti menguraikan. Dengan demikian metode tahlil menurut bahasa adalah cara menganalisis dan menguraikan sesuatu. Menguraikan. Kenapa pakai istilah tahlil? Kan di dalam hadis masyarah, ini mah pakai tahlil syarah, kan harus murwakanti metodenya. Murwakanti itu apa? Ya, istilahnya itu enak gitu ya. Ini mah dengan 7 tak. Jadi tadabur hadis, tadabur Quran dengan metode 7 tak. Dan tidak akan ada itu di Google metode 7 tak itu kecuali Pak Saifuddin katanya di Google-nya. Karena di dalam kitab-kitab juga tidak ada 7 tak. Dan itu baru saya kembangkan bulan Ramadan 3 tahun yang lalu, ya, di Fakultas Tarbiyah, kemudian juga oleh Pak Dedi Surana. Saya bertugas menyampaikan kuliah umum di Pasca Sarjana dengan 7 tak ini, kembangkan dengan 7 tak. Makanya di sini pakai tahlil syarah. Menguraikan. Kalau di dalam percikan mutiara Al-Quran namanya tahlil tafsir. Tahlil tafsir. Kalau di dalam hadis tahlil syarah. Dan di sini kita mengutip berbagai pendapat syarih. Berbagai pendapat para penyarah hadis. Berbagai pendapat para pemberi syarah hadis. Pernah Anda dengar penyarah hadis siapa contohnya? Syarah hadis contohnya apa? Kitab apa? Kalau tafsir kan banyak ya. Ada tafsir apa? Pernah Anda dengar? Jalalain. Sebetulnya Jalalain nama bukan tafsir ya, tapi terjemah. Terjemah Al-Quran dengan bahasa Arab. Jalalain mah. Sok atau tafsir apa? Ibnu Katsir, boleh. Qurtubi. Apa bedanya Ibnu Katsir dan Qurtubi? Kalau Ibnu Katsir gayanya lebih banyak dari tarikh. Tahlilnya tidak begitu banyak Ibnu Katsir. Kalau Qurtubi itu lebih banyak dari penanalisis hukum. Namanya juga Al-Jami' li Ahkamil Quran. Qurtubi itu orang mana? Ya, Qurtubi Cordoba. Itu wafatnya 671. Itu apa namanya? Lebih banyak kepada analisis hukum. Ada lagi yang tarikh, dari sudut tarikh dan takwil. Paling populer. Itu namanya At-Tabari. Ibnu Jarir At-Tabari, Jami'ul Bayan. At-Tabari. Itu dia lahir 224, wafat 310 Hijriah. At-Tabari. Itu banyak dari analis para sahabat dan para tabi'in. Ya. Nah, itu saya silakan tahlil tafsir kalau di dalam percikan mutiara Quran.
Kalau di dalam permata hadis, tahlil sarah, menguraikan sarah. Jadi penelitian hadis ini menjelaskan hadis dan memaparkannya dari berbagai aspek. Ya, tapi itu bersumber kepada para penyarah. Kalau di dalam tahlil, jadi lebih banyak kutipan-kutipan dalam di sini ada, saya jelaskan ya di kutipan-kutipannya. Pokoknya di sini ada suami ideal berdasar khutbah wukuf Rasul. Di sini ada tausiknya, kemudian nanti tahrijnya, kemudian tarikhnya, kemudian tahlil syarah. Tahlil syarah di sini juga saya kutip dari berbagai penyarah hadis. Jadi banyak kutipan, ya, jadi banyak mengutip dari tahlil syarah. Mulai dari kajian langkahnya, terjemah kata juga diuraikan. Kemudian terjemah lafdiyah. So kadang-kadang antara terjemah kata dengan terjemah lafdiyah beda. Contohnya, hafidta ala dohri kolbik. Hafidta apa artinya? Hafal. Ala dohri, di atas, dohri punggung, kolbik hati. Jadi hafal di luar hati. Hafidtu hafal, ala dohri punggung atau luar, kolbik hatimu. Apa itu maksudnya? Maksudnya apa itu? Hafidta ala dohri kolbik itu apa artinya? Nah, jadi terjemah kata dengan terjemah lafaz beda. Jadi kalau terjemah kata mah kamu hafal atas punggung hatimu. Tapi kalau terjemah lafziah artinya kamu hafal di luar kepala. Makanya itu penting diuraikan. Terjemah harfiah berbeda dengan terjemah lafziah, terjemah redaksi. Ala dohri kolbik teh bahasa Indonesia nama memang di luar punggung hatimu, tapi terjemahnya di luar kepala. Ya samalah dari bahasa Sunda ke bahasa Indonesia juga kadang-kadang begitu. Ada orang Sunda di sini banyak ya, semuanya bahasa orang Sunda. Coba bahasa Indonesia aya nu di anjing cai. Aya nu di anjing cai bahasa Indonesia naon? Aya itu ada, anjing cai air. Ada di anjing air, ngerti tuh? Ya enggak, karena itu bahasa Sunda, aya nu di anjing cai itu bahasa Indonesianya apa? Ada udang di balik batu. Apa anjing itu udang? Nggak cocok. Jadi ada aya nu di anjing cai, bahasa Indonesianya ada udang di balik batu. Ada udang di balik batu, bahasa Sunda naon? Aya nu di anjing cai. Jangan ada udang di balik batu, bahasa Sundakeun aya urang di tukangan batu, teu ngarti. Tuh bahasa Arab ke bahasa Indonesia juga banyak seperti itu. Makanya harus dilatih terjemah lafziah. Itu bahasa Sunda, bahasa Indonesia. Sok punten abdi bade kaberatan, bahasa Indonesianya naon?
Wah, keberatan. Punten abdi bade keberatan, naon bahasa Indonesia? Nah, saya mau ke belakang kan. Jadi keberatan itu bahasa Sundanya BAB, kehampangan, pipis, kencing. Jadi pada kehampangan, mohon maaf saya mau keringanan. Ya nggak bisa. Dan itu juga di dalam hadis banyak terjemah. Apalagi dalam Quran. Dalam Quran itu wan nazi'ati gharqa. Apa terjemahnya? Wan nazi'ati gharqa. Wan nazi'ati gharqa apa terjemahnya? Nazi'at itu. Nah, kalau Anda buka terjemah depan, wan nazi'ati gharqa, demi malaikat pencabut nyawa. Kalau Bahtiar Surim, wan nazi'ati gharqa itu demi benda-benda angkasa yang bertebaran. Kalau Mahmud Yunus, wan nazi'ati gharqa itu demi bintang-bintang yang berjatuhan, kayak bintang. Wan nazi'ati gharqa itu ada 7 macam terjemah. Nah, itu diuraikan di dalam tahlil. Makanya satu hadis teh kalau dikoji dari 7 tak panjang. Sok we ya 14. Ini 14 hadis. Yang diajarkan di semester ini cuma 14 hadis. Yang kemarin itu jumlahnya 416 halaman, tapi sekarang diperkecil hurufnya karena harga cetaknya mahal. Jadi supaya tidak naik harga, jadi diperkecil hurufnya. Karena ada mahasiswa, iya gampang. Kecil juga, jelas. Dia 356 halaman. Cuma 14 hadis. Karena panjang. Uraiannya. Seperti tadi, wan nazi'ati gharqa itu surat An-Nazi'at sudah saya uraikan dalam percikan mutiara Al-Quran surat An-Nazi'at. Itu 200 halaman. An-Nazi'ati gharqa. Dari berbagai terjemah. Dan itu bisa dari berbagai judul hadis maupun Al-Quran itu di dalam tahlil. Dalam tahlil itu. Quran juga sama, ya. Makanya ketika ada mahasiswa menghadap ke rektor Unisba yang sempat juga dari dekan Tarbiyah Unisba, Profesor Jawad namanya. Nah, konsultasi, Pak saya mau nanya, ayat-ayat pendidikan itu surat apa saja? Apa jawabannya? Profesor Jawad. Beliau menjawab, seluruh ayat aja pendidikan itu. Kenapa kamu nanya ayat-ayat pendidikan? Seluruh ayat se-Al-Quran itu pendidikan. Jadi bisa ditinjau dari sudut pendidikan. Kalau kata Profesor Mansur Suryanegara, guru besar Unpad, dia ahli sejarah. 80% Quran itu sejarah. Kata Profesor Imaduddin, almarhum ITB, dia ahli elektro, 70% Quran itu fisika. Tapi ada dokter angkatan darat, dia mengatakan 90% kedokteran ayat itu. Jadi ayat Quran itu tergantung ditinjau dari sudut apa. Sama hadis juga. Ketika saya dapat tugas dari fakultas untuk menulis buku hadis Tarbawi. Kemarin saya tulis hadis Tarbawi. Tapi untuk semester yang akan datang, hadis Tarbawinya beda lagi. Sekitar 50% saya ubah. Jadi akhirnya kajian hadis itu luas.
Seperti saya aja bikin tesis di Universitas Islam Negeri itu yang Sunan Gunung Jati. Tesis apa saya? Tesis saya itu cuman Kila ya Rasulullah ayun nisa khair. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khairun nisa sarotka ida nadortaha ta'atka ida amartaha hafidotka fi malika wa nafsiha ida gibta anha. Sakitu hadisnya jadi tesis. Jadi betapa kemukjizatan Quran, kemukjizatan hadis. Makanya sekarang Anda di semester 3 ini dipaksa untuk mengkaji hadis dengan 7 tak. Tapi karena kalau diserahkan kepada Anda bisi teka bahas gitu, maka saya yang nusun gitu. Anda yang menyampaikannya, latih. Kemudian setelah itu syarah kalimat, ya, dijelaskan. Itu penjelasan para penyarah hadis. Karena mereka menyampaikan beberapa tinjauan. Adapun langkah yang ditempuh, syarah ini bisa riwayat, bisa diroyat. Riwayat, kutipan-kutipan masa silam, seperti tahlil birriwayah, menguraikan makna yang terkandung dalam hadis dengan cara mengutip berbagai riwayat yang berkaitan dengan hadis yang diteliti. Oleh karena itu langkah ini bersifat manqul, kutipan, historis, dan literatur. Maka rincian langkahnya ya kaitan hadis dengan Quran, kaitan hadis dengan hadis, sababul wurud juga, pandangan para ulama, ini ditahlil. Sedangkan tahlil bidiroyah, tarjamah lafzah yang macam-macam seperti tadi, dan penjelasan kata-kata penting, lalu tarjamah langsung, kemudian esensi hadis dikemukakan di sini, ditahlil, ibroh, pelajaran yang bisa digali berupa rekomendasi termasuk implikasinya. Tapi ini di dalam syarah mah menurut para ahli, menurut para penyarah hadis, menurut para penyarah hadis. Beda lagi dengan F sekarang. F jadi T, tak ke-6 jadi takwil, tausik, tahrij, tashih, tarikh, tahlil, takwil. T ke-6, takwil. Takwil ini menelusuri makna hadis yang mengambil esensi rangkuman dari uraian para penyarah hadis. Nah, ini mah kita yang banyak bicara kalau di takwil, tapi bicaranya berdasar para penyarah. Kita sampaikan pembicaraan pendapat kita tentang hadis itu, tapi berdasar uraian para penyarah hadis, itu takwil. Dan takwil itu ada makna tersurat. Makna tersurat. Seperti pamannya di dalam hadis pamannya ya. Contohnya apa? Ya ma'syarus syabab man yastata'a minkumul ba'ah. Dan contohnya hadis yang ada, akan kita kaji aja. Ya ma'syarus syabab man yastata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj. Wahai para pemuda yang mempunyai kemampuan, segera menikah. Nah, takwil tersuratnya itu berarti apa? Perintah. Perintah apa itu? Perintah apa? Perintah menikah. Ya ma'syarus syabab man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj. Wahai para pemuda yang memiliki kemampuan segera menikah. Berarti secara tersurat takwilnya ayat itu
memerintah menikah, mewajibkan nikah itu secara tersurat. Itu namanya mantuk. Mafhumnya apa? Mafhum itu tersirat. Dan tersirat itu ada mafhum muwafaqah, ada mafhum mukhalafah. Mafhum muwafaqah itu komodei membaca Sunda. Kalau mau mafhum mukhalafah, kebalikannya. Jadi kebalikannya mafhum mukhalafah itu larangan membujang. Karena perintah menikah berarti mafhumnya melarang membujang, melarang tidak nikah. Itu namanya mafhum. Dan itu dibicarakan di dalam takwil itu. Dalam takwil. Ya ma'syarul syabab man istata'a minkumul ba'ah fal yatazawwaj. Nah, uraiannya diuraikan tadi di tahlil sarah. Takwilnya hadis itu memerintah nikah. Itu takwil tersurat. Takwil tersiratnya hadis itu melarang membujang. Makanya makna tersirat atau mafhum dari hadis, baik mafhum muwafaqah maupun mafhum mukhalafah. Kemudian yang ketujuh atau G, tatbik. Tatbik ini digunakan untuk menyelidiki makna dan isi al-hadis, apakah mesti diperlakukan secara mantuk ataukah secara mafhum. Dengan demikian metode ini lebih menitik beratkan kritiknya pada mana hadis. Cara yang paling mudah menerapkan metode ini adalah dengan menelusuri pandangan ulama sesuai dengan bidang masing-masing. Tapi prakteknya bagaimana? Itu tatbik. Nah, kita karena di fakultas tarbiyah, maka tatbiknya itu lebih kepada tatbik tarbawi. Seperti tadi ya masyarul syabab man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj. Takwilnya memerintah nikah. Takwil tersiratnya melarang bujangan. Tatbiknya apa? Maka setiap manusia harus mempersiapkan diri untuk menikah. Karena tadi al-ba'ah, ba'ah itu kemampuan ekonomi maupun non ekonomi, maka setiap pemuda harus mempersiapkan diri mengembangkan perekonomian, walaupun di dalam hadisnya tidak tercantum ekonomi, tetapi tatbiknya harus mempersiapkan diri, punya duit. Karena al-ba'ah itu tatbiknya. Maka tatbik tarbiyahnya, maka di fakultas tarbiyah harus ada pendidikan pranikah. Tatbik. Di penerapannya kepada pendidikan. Harus ada pendidikan pranikah. Tuh. Jadi perlu disadari bahwa ulama dalam menyarah hadis itu dipengaruhi oleh berbagai latar belakang. Baik madhab, politik, situasi, dan kondisi maupun budaya serta kedudukan. Nah, ulama Madinah itu cenderung menafsirkan al-hadis secara tekstual. Itu ulama Madinah. Tapi beda lagi dengan ulama Baghdad. Kontekstual. Atau luar negeri. Makanya tadi salah satu ada contoh ya, Qurtubi, Jami'ul Ahkam, karena orang Cordoba jauh gitu, jadi banyak analisis luas. Beda dengan Ibnu Jarir at-Tabari, karena di Timur Tengah, maka dia lebih banyak sejarah. Jadi itu dipengaruhi. Makanya bisa saja syarah hadis di Indonesia lebih luas dari Saudi. Itu bisa lebih luas. Kalau di Saudi kan kondisi negaranya kan monarki ya, kerajaan. Jadi kalau kerajaan itu kan jangan nyinggung-nyinggung raja, itu namanya bid'ah. Kalau nyinggung kerajaan,
istilah kiainya bid'ah. Jadi bid'ah Saudi itu berbeda dengan bid'ahnya di Mesir. Kalau berbeda dengan kerajaan itu bid'ah. Jadi para ulama itu menafsirkan, menjelaskan hadisnya itu tidak boleh menyinggung kerajaan. Tapi kalau di Indonesia kan bebas. Jadi nyarekan presiden, rek naon. Kan Pak Jokowi juga mengatakan, itu mah nyarekan presiden, kan apa? Marahi presiden, katanya kan ada itu anak SD tanya, mari presiden. Kalau di Indonesia nggak apa-apa. Jadi menjelaskan hadisnya akan lebih bebas di dalam tatbiknya. Kalau di Indonesia itu bisa lebih luas, ya. Tapi kita lebih banyak dari sudut pendidikan. Jadi inilah langkahnya tausik, tahrij, tashih, tarikh, tahlil, takwil, dan tatbiq yang harus kita kerjakan. Saya cukup sekian uraiannya, nanti pembagian tugas dan sebagainya akan dilakukan oleh Ibu. Billahi fi sabilil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.